Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kau ku puja, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku.
hatiku. Salam saudara, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah sampai ke 1 Samuel pasal 3 ya. Saya akan bacakan 2 ayat dari ayat 1 dan ayat yang ke-10 ya. Ayat yang 1 berbunyi, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kita langsung lompat ke ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Bapak Ibu, saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat ya, ada 2 tokoh yang diceritakan di pasal ini. Yang pertama adalah Samuel. Samuel itu posisinya umurnya masih sangatlah muda dan dia tinggal di rumah Allah seperti itu ya. Dan tokoh yang kedua itu adalah Imam Eli. Imam Eli ini adalah mentornya Samuel ya. Dia adalah pembimbingnya Samuel. Nah, ini sekali lagi saya tekankan di ayat ini. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada masa hakim-hakim itu, pada masa hakim-hakim 3 pada saat itu, Israel itu tidak dipimpin oleh seorang raja manusia ya. Tetapi Israel itu dipimpin langsung oleh Tuhan sendiri. Kalau dari ayat ini kita lihat firman Tuhan jarang dan penglihatan itu tidak sering. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu adalah lewat firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi pelita dan penerang di dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat atau kita dengar dari pasal ini bahwa firman itu jarang dan penglihatan itu tidak sering, berarti pada zaman itu penuh dengan kegelapan ya. Tidak ada petunjuk dari Tuhan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita lihat dari pasal 2, Tuhan itu tidak berkenan dengan keluarga dari Imam Eli ya. Karena Imam Eli ini keluarganya suka mengambil persembahan orang Israel, dan Imam Eli ini menggemukkan badannya sendiri. Diceritakan seperti itu di pasal sebelumnya. Berarti dari sini kita lihat keluarga Imam Eli ini adalah keluarga yang mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya sendiri. Keluarga Imam Eli ini adalah keluarga yang tidak menghormati Tuhan. Seperti itu. Makanya di ayat berikutnya di sini dikatakan bahwa Tuhan itu akan menghukum Imam Eli seperti itu ya. Nah, 1 Samuel 3 ini dibagi menjadi 3 poin utama. Poin yang pertama itu Tuhan masih berbicara, tetapi tidak semuanya mendengar. Ya. Di zaman Samuel, firman Tuhan jarang. Sama seperti hari ini Tuhan berbicara, tapi tidak semua orang mendengar. Samuel mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak mengenalinya. Nah, untuk bisa mendengar suara Tuhan, kita harus keluar dari kebisingan-kebisingan hidup seperti itu ya. Kita perlu suatu ruang tenang gitu ya. Kalau saat ini untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa peka, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Karena pada saat ini Tuhan berbicara itu melalui firman Tuhan yang kita baca lewat Alkitab. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita bisa mengetahui
kehendak Tuhan, dan Roh Kudus itu akan menuntun kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, baik kita baca lewat Alkitab, kita dengar lewat para pastor kita di gereja pada saat menyampaikan firman Tuhan. Dan ini aplikasinya apa? Ya, aplikasinya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus tetap fokus gitu ya. Kita tidak boleh perhatian kita dialihkan oleh hal-hal yang lain, seperti misalkan melihat handphone pada saat kebaktian sedang berlangsung. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, ya firman Tuhan yang kita dengar bisa dicuri oleh musuh kita. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dari pastor yang sampaikan kepada kita, kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita tidak bisa mendengar kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kemudian poin yang kedua apa? Poin yang kedua itu Tuhan memakai orang lain untuk membimbing kita. Ya, meskipun Eli ini adalah orang yang berdosa di mata Tuhan, orang yang salah di mata Tuhan, Imam Eli ini adalah tetap merupakan mentor ya, mentor rohani bagi Samuel. Dari sini kita lihat, tanpa Imam Eli ini Samuel tidak akan menyadari bahwa Tuhan itu yang memanggil Samuel. Samuel akan menganggap yang memanggil itu adalah Imam Eli. 2 kali dia bolak-balik ke Imam Eli seperti itu ya. Sampai akhirnya dia disadarkan oleh Imam Eli bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan. Ya, kemudian apa respons dari Samuel ini? Respons Samuel ini dapat kita lihat dari ayat yang ke-10 ya. Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Jadi selain Tuhan yang berinisiatif untuk berbicara dengan kita, dari sisi kita juga harus menyediakan suatu ruang. Kita harus dapat mendengar dengan baik, mendengar dengan seksama tanpa gangguan dari luar. Ya, mungkin ini aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan setelah kita merenungkannya, kita mengambil suatu tindakan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita bisa dapat melakukan firman Tuhan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa belajar, Samuel itu dipakai Tuhan bukan karena dia hebat. Samuel pada saat itu ia masih muda ya. Dia masih belum penuh dengan firman Tuhan. Tetapi dia mengambil keputusan untuk belajar, mengambil keputusan untuk mendengar, dan dia selalu berkonsultasi dengan Imam Eli seperti itu ya. Nah, dari 1 Samuel 3 kita belajar, kita harus peka mendengar suara Tuhan ya. Pentingnya kita mempunyai suatu mentor dan respons hati yang benar ya. Nah, dari sini kita bisa belajar ya. Dari Samuel ini dia mempunyai suatu kerendahan hati ya. Samuel ini mengetahui Imam Eli ini adalah suatu pribadi yang salah ya, yang salah di mata Tuhan. Tetapi dia tidak menghakimi Imam Eli. Meskipun dia memiliki pemimpin yang mempunyai banyak kekurangan dari sisi jasmani ya, dia sudah tua, matanya sudah mulai kabur, dan dia juga melihat apa yang dilakukan oleh keluarga Imam Eli. Tetapi Samuel ini tetap setia ya. Kalau kita lihat dari Alkitab ya, ada ayat yang menyatakan pergaulan yang buruk ini merusak kebiasaan yang baik seperti itu ya. Samuel ini tinggal di dekat keluarga Imam Eli, tetapi dengan karunia Tuhan dia tidak ikut terpengaruh oleh keburukan dari keluarga Imam Eli, tetapi dia tetap berdiri teguh sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan ya, seperti itu. Nah, dari sini juga dari ayat 19 di akhir dari pasal ini bisa kita lihat, dan Samuel semakin besar
dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Nah, pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berproses lewat setiap firman yang kita dengar setiap hari, dan firman itu menguasai hidup kita, maka firman Tuhan yang katakan tentang kita itu, janji-janji Tuhan yang dikatakan kepada kita tidak pernah gugur. Tentunya ini suatu kerinduan kita ya, kita bisa hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu semuanya tergenapi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka sama seperti Samuel. Kami ingin belajar mendengar suara-Mu dengan lebih peka. Ajari kami untuk menyediakan waktu bagi-Mu. Ajari kami untuk merespon setiap firman-Mu dengan ketaatan. Terima kasih untuk orang-orang yang Kau kirim sebagai mentor dan pembimbing rohani kami. Bentuk kami menjadi pribadi yang setia dalam hal kecil, sehingga Engkau dapat mempercayakan hal besar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 1 Samuel 3. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya.